fashionable. Tapi setelah beberapa jam mereka langsung merasakan pusing, mual, tangan mereka luka, kulit mereka mengelupas. Dan ternyata banyak juga yang meninggal tanpa pernah tahu apa penyebabnya. Halo, gue Aul, orang Indonesia, berdarahkan Sumatera Barat. Gue tinggal dan lahir di Jakarta. Nggak usah detail-detail kali ya. Gue lulusan fashion di salah satu kampus daerah Jakarta Selatan. Ini harus gue kasih tau ya, karena di channel ini gue bakalan bercerita tentang sejarah fashion, yang dimana bukan cuma sebagai pelajaran, tapi sebagai kisah dan cerita yang penuh makna. Dan untuk cerita yang pertama, kita mulai dari gaun yang membunuh pelan-pelan, kisah arsenic dress. Coba deh kalian bayangin, masuk ke sebuah pesta mewah di abad ke-19. Semua mata tertuju ke satu gaun, yaitu gaun yang berwarna hijau. Cantik, menyala, tapi gaun ini pelan-pelan mematikan. Tapi sebelum jauh sampai sana, ini bukan cerita horor ya. Ini kisah nyata tentang gaun paling beracun dalam sejarah fashion. Kita mundur ke Inggris di pertengahan abad ke-19, era Victorian, masa di mana fashion bukan cuma soal gaya, tapi status, moral, dan gengsi sosial juga jadi perhatian. Di zaman ini wanita harus tampil anggun, kulit pucat dianggap cantik, dan warna-warna pakaian yang punya berbagai makna. Terus muncul nih satu warna yang mengubah segalanya, yaitu warna apa? Hijau. Bukan hijau yang biasa, bukan hijau yang terang juga, tapi hijau yang nyaris berpendar di bawah cahaya lilin. Namanya apa? Emerald green. Warna ini pertama kali ditemukan oleh ahli kimia, bukan desainer, bukan pula seniman. Untuk menciptakan warna hijau seperti ini, mereka mencampurkan tembaga dengan satu bahan yang sangat mematikan, yaitu apa? Arsenik. Arsenik ini kegunaannya juga lumayan banyak nih. Dia dipakai di gaun, di sarung tangan, bunga buatan, bahkan wallpaper rumah. Ini tuh juga dipakai si arsenik. Tapi pada saat itu nggak ada label berbahaya. Yang ada cuma satu pikiran aja nih, yaitu cantik dan berbeda. Wanita-wanita kelas atas ini mulai menggunakan gaun arsenik ini, gaun hijau ini ke pesta malam. Efeknya apa? Mereka jadi pusat perhatian, tampak modern, dan dianggap fashionable. Tapi setelah beberapa jam mereka langsung merasakan pusing, mual, kulit iritasi, sesak nafas, dan beberapa bahkan pingsan di tengah pesta. Dan yang lebih tragisnya lagi, para penjahit gaun ini menghirup langsung serbuk arsenik setiap harinya. Tangan mereka luka, kulit mereka mengelupas. Dan ternyata banyak juga yang meninggal tanpa pernah tahu apa penyebabnya. Next, kita masuk ke klimaks The Dress That Kills. Puncaknya itu mulai terjadi saat media mencium sesuatu yang janggal. Salah satu majalah satir pada saat itu, Punch Magazine, merilis sebuah ilustrasi wanita cantik menggunakan gaun hijau. Publik mulai terkejut nih, karena untuk pertama kalinya fashion dituduh sebagai pembunuh. Para dokter mulai angkat suara, ilmuwan mulai memperingatkan bahaya arsenik. Tapi industri fashion diam. Kenapa diam? Karena gaun ini tuh laku keras, jadi simbol status dan menghasilkan uang yang banyak. Ini bukan cuma soal gaya, tapi ini soal ambisi versus keselamatan di era tersebut. Nah, perlahan ketakutan mulai mengalahkan gengsi. Wanita mulai menghindari gaun berwarna hijau, penjahit menolak mengerjakannya, dan istilah baru muncul di masyarakat, poison dress. Akhirnya, tren ini mati. Tanpa runway terakhir, tanpa perpisahan resmi, ia menghilang begitu saja, meninggalkan banyak korban yang tak terhitung. Kisah arsenic dress mengubah dunia fashion selamanya. Nah, dari sini nih, regulasi bahan tekstil mulai dibahas. Keselamatan pekerja mulai diperhitungkan. Dan fashion bukan lagi soal estetika. Karena sejak hari itu, orang sadar, cantik aja tuh gak cukup. Ini bukan cuma cerita tentang gaun, ini cerita tentang pilihan. Tentang bagaimana fashion bisa menjadi simbol ambisi atau senjata yang membunuh diam-diam. Itu dia kisah gaun beracun arsenic dress. Thanks buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nantikan video selanjutnya. Kira-kira kisah apa lagi nih yang bakal gue ceritain di sini. Dah.